Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ar-Razi, di mana akan dijelaskan oleh teman saya biografi Ar-Razi, karya-karya dan pemikiran Ar-Razi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan biografi dari Ar-Razi. Jadi, adapun biografi salah seorang filsuf muslim yang kedua setelah filsuf muslim yang pertama yakni Al-Kindi, yaitu Ar-Razi, yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Ia lahir di kota Rai dekat Teheran atau kita kenal sekarang yaitu kota Iran pada tanggal 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Pada masa mudanya ia suka pada musik dan ia bekerja sebagai tukang intan. Ia juga belajar kimia, pengobatan atau kedokteran, yang mana ia belajar kepada Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Namun ada dua versi, dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Adapun yang tidak dapat dipercaya karena dalam sejarah Ali Ibnu Rabban ini telah wafat 10 tahun sebelum kelahiran Ar-Razi itu sendiri. Dapatnya dipercaya karena Ar-Razi ini telah membaca beberapa karya-karya atau buku-buku Ali Ibnu Rabban At-Tabari itu sendiri. Namun Ar-Razi ini telah meninggalkan kimia karena adanya eksperimen yang ekstrim yang dapat mengakibatkan mata Ar-Razi itu kabur. Ar-Razi juga telah belajar filsafat kepada gurunya yakni Al-Balqi, salah seorang pakar filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Ar-Razi ini sendiri ia juga mahir dalam ilmu falak, matematika, kimia, dan kedokteran. Namun ia lebih dikenal sebagai ahli kimia dan ahli kedokteran. Apa itu bisa? Ya. Baik, tadi kita telah mendengar tentang biografi singkat Ar-Razi dan saya akan membahas karya-karya Ar-Razi. Beliau wafat pada usia yang ke-60 tahun. Selama hidupnya beliau telah mengeluarkan karya-karya sebanyak 224 buku yang sangat terkenal. Nah, baik, salah satu di sini ada beberapa karya yang saya bahas di sore hari ini, yaitu pertama adalah Liber Continens, yang dimana ini disusun oleh murid-muridnya setelah beliau wafat dan diterjemahkan pada tahun 1279 ke bahasa Latin, diterjemahkan oleh Faraj bin Salim. Nah, buku ini dianggap sebagai buku medis paling penting di abad pertengahan. Nah, kemudian ada kitab Al-Mansur fi Al-Kib, itu buku pegangan untuk pegangan penguasa Rai. Nah, setelah itu beliau membuat lagi kitab Man Iya Yahduru Al-Tabib, untuk kaum miskin, musafir, dan warga negara biasa tentang pengobatan umum. Nah, terus ada kitab Bur Al-Sa'ah tentang penyakit yang dianggap bisa disembuhkan dalam waktu 1 jam. Nah, seperti contoh sakit kepala, sakit gigi, sakit telinga, kolik gatal, dan penyakit ringan lainnya yang dianggap bisa disembuhkan dalam waktu 1 jam. Nah, setelah itu ada lagi kitab Sir Al-Asrar yang terikat dengan alkimia, hingga kemudian beliau membuat kitab pengantar singkat prinsip-prinsip dasar kedokteran yang dimana terkhususkan untuk para mahasiswa belajar di kampus. Demikian mungkin pembahasan saya itu terkait karya-karya Ar-Razi. Ini hanyalah kitab-kitab beliau yang paling terkenal yang ada pada saat ini. Mungkin saja dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi mungkin teman saya sudah membahas tentang biografi dan juga karya-karya Ar-Razi. Di sini kita akan membahas sedikit pemikiran Ar-Razi tentang
filsafat dan juga pandangannya tentang arke yang ada di dunia ini. Ada poin-poin yang membuat pandangan Ar-Razi disebut sebagai seorang filosof yang liberal, dan juga ada yang menyebut dia melenceng dari syariat segala macam. Yang pertama adalah pandangannya terhadap kenabian. Menurut Ar-Razi, tidak ada yang perlu kita istimewakan dari seorang nabi ataupun rasul itu sendiri. Saya lupa judul bukunya yang dituliskannya tentang kenabian. Yang sedikit saya bisa pahami tentang Ar-Razi adalah pandangannya tentang nabi. Ar-Razi memberikan definisi bahwasannya antara kedudukan nabi itu setara dengan manusia pada umumnya. Apa yang membuat kita berbeda sehingga mereka dianggap mulia, sehingga mereka dianggap seseorang yang sangat-sangat diagungkan? Yang pertama menurut Ar-Razi adalah akal rasio. Sebenarnya manusia dan nabi itu setaranya sama. Ketika manusia dapat menangkap poin-poin ataupun wahyu yang diberikan kepada Tuhan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan disangkut pautkan dengan akal rasio, sebenarnya kita sama sebenarnya dengan nabi. Tetapi ketidaksampaian kita, ketidaksampaian nalar, ketidaksampaian akal rasio kita untuk menangkap tafsiran dari Tuhan itu sendiri, sehingga kita membutuhkan orang-orang seperti nabi dan rasul. Kesetaraan kita dan nabi itu bisa diukur sama ketika apa? Ketika akal rasio manusia pada umumnya seperti kita dan akal rasio pada nabi itu setara. Tidak ada hal-hal yang perlu diistimewakan dari nabi dan rasul. Entah itu dalil Al-Quran, entah itu dalil Bible, entah itu dalil apapun yang sifatnya masih bersifat intuisi ataupun pemberian dari Tuhan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasul, itu sebenarnya ketidaksampaian akal rasio kita lah yang menyebabkan kita dibedakan nabi dan rasul. Tetapi ketika kita bisa memanfaatkan atau menggunakan akal rasio kita, penalaran kita untuk menangkap wahyu dari Tuhan, kita setara dengan nabi dan rasul. Begitu mungkin yang bisa saya tangkap dari pandangannya Ar-Razi tentang nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya kita akan membahas konsep pandangan Ar-Razi tentang 5 kekal. Jadi ada beberapa hal-hal di alam ini yang dianggap Ar-Razi itu kekal. Yang pertama adalah Sang Pencipta atau Tuhan sendiri. Nah, terus yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah materi. Kemudian yang keempat itu adalah ruang, dan yang kelima adalah waktu. Di sini dia menggambarkan bahwasannya segala sesuatu yang ada itu sudah ada dari awalnya. Entah itu penciptaan alam, entah itu penciptaan apapun, ada satu sumber yang mengadakan semua sumber ini. Kalau bahasanya Pak Esen itu kan, dunia ini terlahir dari air. Di dalam air itu ada atom, dan di atom itu ada neutron. Jadi hal-hal yang mempengaruhi penciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah materi awal tadi. Nah, entah itu Tuhan ataupun siapa, masih kurang jelas lah. Kemudian yang pertama dilekatkan Ar-Razi tentang kekal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diinkludkan dalam satu antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jiwa, materi, ruang, dan waktu itu sebenarnya berada secara bersamaan. Dan Ar-Razi pun membaginya, mendikotomikannya menjadi hal-hal yang bersifat kekal dan partikular, atau universal dan partikular. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jiwa, kemudian materi,
kemudian ruang, dan juga waktu. Nah, di sini kita memahami, kita definisikan terlebih dahulu. Jiwa dalam bahasa agamis itu adalah sesuatu yang tidak nampak secara empirik, tapi dia ada. Jadi konsep yang saya tangkap dari Ar-Razi di sini adalah sebenarnya jiwa itu ada, cuman kecemburuan jiwa atas materi, terus jiwa ini sering menjadikan materi sebagai clue-nya dalam perdebatan segala macam. Ini cuma analogi. Akhirnya Tuhan menyatukan antara jiwa dan materi. Setelah itu, ketika jiwa dan materi menyatu, otomatis materi yang sifatnya tadi belum bergerak, ketika ada jiwa dia sudah memiliki pergerakan tersendiri. Dan ketika jiwa sudah masuk ke dalam materi, otomatis dia menjadi susunan materi yang terpartikularkan, ataupun sebuah materi yang bisa kita definisikan, entah itu dan itu bisa kita lacak melalui panca indera, entah itu melalui sains dan juga aliran positivistik. Kemudian ketika dia sudah terpartikularkan, otomatis dia masuk ke dalam ruang dan juga waktu. Kenapa demikian? Karena sifatnya materi, sifatnya ruang itu terikat satu include dalam siklus yang namanya alam semesta. Setelah itu, ketika dia sudah di ruang, otomatis ruang itu sudah terpartikularkan, dan juga waktu pun begitu sudah terpartikularkan. Nah, seandainya tidak ada jiwa tidak memasuki materi, kemudian materi tidak memasuki ruang, dan ruang tidak memasuki waktu, mereka berdiri independen, mereka tetap ada, tetap eksis dengan caranya masing-masing. Kalau bahasanya Ar-Razi itu kan didefinisikan, dianalogikan seperti ini. Ini adalah sebuah ruang yang terpartikularkan. Ketika jiwa menyatu dengan materi, dia berada di sini, di dalam sebuah ruang. Dan ketika ruang menyatu dengan waktu, dia sudah berada dalam sebuah lingkup. Jadi ketika dia sudah terdefinisikan dalam bahasa panca indera dan juga apapun bersifat sudah terdefinisikan, dia sudah masuk ke dalam ruang yang bersifat partikular atau on the box, di dalam sebuah kotak. Ketika jiwa tidak menyatu dengan materi dan materi tidak termasuk ruang dan waktu, sebenarnya mereka tetap ada, tapi keberadaan mereka adalah di luar dari box. Kemudian adapun sumber literatur lain yang saya tangkap dari penjelasannya tentang Ar-Razi materi awal tadi, di materi pertama tentang materi itu sendiri, bahwasanya dia membagi konsep materi ini menjadi empat. Sedangkan materi itu sendiri terbentuk berdasarkan atom. Nah, dan di dalam atom ini ada masanya, yang mana di dalam atom ini ada proton dan elektron. Kemudian di penjelasan yang saya tangkap bahwasannya ketika massa ataupun volume di dalam atom tersebut ketika sangat padat, maka terbentuklah tanah. Jadi Ar-Razi mendefinisikan bahwasannya tanah itu berasal dari atom yang sangat padat. Kemudian ketika massa dan juga volumenya atom tersebut semakin renggang, maka terbentuklah air. Begitupun seterusnya, ketika massa dari atom itu semakin renggang, terbentuklah udara. Dan ketika massa dan volume atom itu semakin renggang lagi, terbentuklah yang namanya api. Jadi ada 4 unsur yang melatar belakangi
alam semesta dari konsep atom tersebut, dan juga dari massa dan juga tekanan atom tersebut. Demikian, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.